tadi saya cukup ngeh pas Coach Rio bilang soal mengendalikan emosi ya. Saya pikir selama ini mengendalikan emosi itu malah bagus karena biasanya yang emosi tidak bisa tertahan itu memang harus dikendalikan dan ternyata ini salah ya. Ini pola yang salah ya menurut Coach Rio. Sebenarnya sih nggak salah ya. Jadi kalau emosi bebannya pertama kali muncul itu sebenarnya kita perlu kendalikan dulu. Karena kalau nggak kita jadi gampang meledak gitu. Nah cuman kadang kalau misalkan kita mengendalikan terus, nah inilah yang tahapnya jadi kumulatif. Jadi nabung emosi. Nah jadi makin lama tabungannya makin banyak. Nah semakin banyak tabungan, makin banyak bunganya. Jadi gampang top up. Di top up terus, jadi gampang bunganya tuh muncul gitu. Jadi kayak apa cekcok dikit ke trigger, meledak, gampang marah, ya kan? Kita tuanginnya ke orang di sekeliling kita, misalkan ke keluarga, ke orang tua, kita jadi gampang marah, uring-uringan, di kerjaan jadi susah mikir, overthinking, bisa banyak ya yang muncul karena beban emosinya kita tampung, kayak gitu Kak. Kalau yang terbaru marah meledak karena ditampung. Kalau kita lihat kasusnya Will Smith, ya tiba-tiba Ya. lagi acara besar nyamperin tabok si Chris Rock gitu kan di depan umum. Nah itu Selamat sore kawan-kawan bercerita. Senang sekali saya Sarah Monica kembali hadir dalam acara bercerita, berbagi cerita di balik berita, dan kita sudah memasuki episode ke-91. Dan kawan-kawan, untuk kali ini saya akan menemani kawan-kawan semua di jam ngabuburit selama Ramadan, yaitu jam setengah 5 sampai setengah 6 waktu Indonesia Barat. Tadi ada kesalahpahaman dengan Coach Rio karena beliau di Wita, jadi beliau pikir jam 5, makanya kita agak gerasa gerusu nih telat. Jadi mohon maaf kawan-kawan. Dan pastinya untuk episode kali ini kita akan bicara mengenai mental health untuk generasi Y dan Z. Dan pastinya untuk narasumbernya juga asik banget. Beliau adalah seorang coach, seorang trainer, master neurosemantik meta NLP dan juga kreator dari DOATRTO. Apa itu DOATRTO? Nanti kita akan bahas dengan beliau. Jadi sebuah metode penyembuhan alternatif untuk masalah tekanan dan kesehatan mental. Oke, kawan-kawan sekalian, sebagaimana kita tahu bahwa mental health itu kan persoalan yang krusial ya, terutama di masa perkembangan teknologi informasi seperti sekarang, 4.0, bahkan sekarang sudah menuju 5.0. Masalah ini umumnya rentan menyerang generasi millennials atau generasi Y dan juga generasi Z, yang mana sebagian besar waktunya mereka menghabiskan di gadget. Kok mereka, saya juga termasuk ya generasinya, generasi milenial. Dan jadi karena terbiasa atau sebagian besar waktunya dihabiskan di gadget, di sosial media, mereka berbeda dengan generasi sebelumnya yang lebih banyak waktu bersosialisasi secara langsung dengan manusia-manusia lainnya. Tentunya untuk generasi yang sangat tenggelam di dunia gadget, ini mereka punya kecenderungan sifat individualis dan tekanan-tekanan emosi yang pastinya lebih banyak terpendam, yang kemudian menyebabkan persoalan kesehatan mental. Yuk langsung aja kita bahas bagaimana sih soal mental health ini dan metode penyembuhannya untuk menetralitas emosi dan juga stres maupun depresi bersama Coach Rio. Beliau nama panjangnya Cesario Ray Abishur ya. Kita panggilnya Coach Rio. Oke, untuk membincangan masalah ini lebih lanjut, langsung aja saya panggil Coach Rio di forum live bercerita kita sore hari ini. Oh, halo. halo Kak, aku pasang filter dulu biar lebih cakep. Kedengeran Aku suaranya? tadinya mau pasang filter, tapi biasanya kalau pasang filter nanti videonya tuh putus-putus gitu. Oh, semoga aman di tempatku. Oke Coba-coba. oke, sip Mukaku sip. juga jadi gelap banget. Kalau ini begitu pasang Gimana filter. kabarnya nih? Kabar Oh, sehat, asik iya, selalu, sehat yes ya. benar. Alhamdulillah, aduh happy banget nih mukanya. Saya jadi Always ikutan iya, wajib. tertular nih aura happy-nya. Yoi, harus senang terus dong, kalau nggak wah pusing nanti. Karena setiap hari kan ketemu Betul.
banyak yang punya beban emosi gitu ya. Kalau misalkan kita Bener sendiri terbeban juga banget. pusing nanti. Betul, Yes, betul, betul. kayak gitu. Uh, yes, Sarah, seru. Thank you Ya, nih udah diundang. nah, saya juga terima kasih nih. Saya Hmm, mewakili teman-teman dari beritabaru.com menyampaikan terima kasih kepada Coach Rio karena mau meluangkan waktunya untuk berbincang mengenai mental health di live talk show bercerita untuk ya, edisi Ngabuburit. thank you. Seru-seruan. Iya. Yes, Iya Kak, gitu. nih Kak terkait dengan tema yang akan kita angkat ya mengenai mental health, gimana sih menurut Coach Rio Hmm. gambaran soal orang yang memang mengalami persoalan masalah kesehatan mental ini seperti apa? eh ya well kan sekarang banyak banget emang lagi trending ya mental health apalagi di sekitar Benar. kita. Dan menurutku sih ini satu movement yang lagi bagus banget karena banyak orang yang mulai sadar dengan problem kesehatan mental mereka. Karena sebenarnya kalau kita tuh kadang-kadang bisa nggak tahu kalau kita punya beban mental. Karena biasanya kita anggap Iya, sesuatu yang biasa aja. Misalkan contoh kayak kalau sedih ya kan wajar biasa. Kalau ada marah-marah dikit ya oke gitu. Jadi kayak kita biasa untuk memaklumi memang keadaan-keadaan di sekeliling kita gitu. Misalnya kita kesel sama orang, ya udah deh kita pendem aja. Nah, jadi kita udah biasa untuk memendam, meredam kalau kita punya emosi gitu. Nah, pelan-pelan ini bisa akumulatif lama-lama kalau kita kumpulin, ya jadi kayak lewatin kehidupan, proses perjalanan hidup. Mungkin ada banyak peristiwa yang menyebabkan intensitas emosi yang tinggi yang kita lewatin ya akhirnya membebani diri kita. Nah, jadi pelan-pelan dia kayak kekumulasi. Jadi ibaratnya kalau kayak ada gelas kosong wadahnya, kita masukin pasir sedikit, tapi sedikit-sedikit lama-lama bisa jadi banyak, dan yang paling repot adalah kalau kita nggak sadar kita punya beban itu. Jadi kayak ibaratnya yang disebut silent killer, tahu-tahu kita udah bebannya udah berat aja, udah pas lagi datang cari bantuan tuh udah punya kecemasan tinggi misalkan, atau udah masuk ke fase awal depresi misalkan kayak gitu. Karena banyak orang yang kayak mereka sedih, ya udah coba dikendalikan, marah coba dikendalikan. Nah, saat kita belajar mengendalikan emosi, makin sering kita kendalikan, sebenarnya mengendalikan itu kan nggak ngebuang beban emosinya. Jadi seringkali jadi ketumpuk gitu di bawah sadar kita. Dan makin hari kan kehidupan makin banyak tantangannya. Apalagi yang tadi ya, kalau bicara tentang pastinya. Gen Y sama Gen Z kan kasar. Iya, Apalagi setiap kali orang heeh. jadi kayak, uh, kalau dulu pas zaman saya kecil, kalau saya ingat ya, saya pas di sekolah aja ngelihat teman-teman saya kotak pensilnya lebih bagus tuh saya bisa minder gitu. Ya kan, Langsung oh iri ya. iya, aduh kotak pensil tasnya keren, sepatunya bagus gitu ya. Kalau dulu kan zaman sepatu masih boleh beda-beda, terakhir habis itu ada kayak peraturan sepatu harus sama, sekolah nggak boleh beda-beda. Nah Iya, iya, iya. terus kayak mobil mereka pulang pergi dianterin mobil. Nah dulu ngelihat mobilnya bagus aja tuh, aduh kok gue naik motor bebek sama bokap gitu. Nah cuman kalau di masa sekarang kan anak-anak ngebandingin satu sama lain gitu kan, dan ada Instagram gitu ya tiap kali lihat, wow Ya, itu mereka medan pamer sekali ya kan? iya flexing terus Arena pameran. bener. Jadi kayak ngelihat wah rumahnya keren banget gitu kan. Kalau dulu kan nggak pernah ngeliat rumah temen kan, kecuali diundang pas mereka ulang Iya. tahun gitu datang, wow rumahnya kayak kayak di film Tom Hanks gitu kan. Keren banget, udah kayak Film-film mall. Indosiar. Iya, terus jadi begitu datang baru ngerasa, oh ternyata gue hidupnya nggak sekeren mereka gitu kan. Tapi kalau sekarang kan bisa langsung kebanding-bandingin dulu, nggak sadar gitu kan, sehari-hari ngeliat, wah si ini lebih bagus, si itu lebih keren, pencapaiannya lebih oke. Terus kita jadi takut sendiri misalkan, jadi ngebandingin, wah aku belum seperti dia. Nah itulah yang jadi mungkin ada bebannya sendiri ya. Jadi makanya banyak beban mental yang akhirnya dialamin sama teman-teman yang di generasi itu gitu loh. Tapi ini juga dialamin sama yang tuir-tuir juga sebenarnya. Iya, iya, heeh. Makanya kan banyak Karena orang tua saya yang pikir tuh karena kan tadi saya cukup ngeh pas Coach Rio bilang soal mengendalikan emosi ya. Saya pikir selama ini mengendalikan emosi itu malah bagus karena biasanya yang emosi tidak bisa tertahan itu memang harus dikendalikan dan ternyata ini salah ya. Ini pola yang salah ya menurut Coach Rio. Sebenarnya sih nggak salah ya. Jadi kalau emosi bebannya pertama kali muncul itu sebenarnya kita perlu kendalikan dulu. Karena kalau nggak kita jadi gampang meledak gitu. Nah cuman kadang kalau misalkan kita mengendalikan terus, nah inilah yang tahapnya jadi kumulatif. Jadi nabung emosi. Nah jadi makin lama tabungannya makin banyak. Nah semakin banyak tabungan, makin banyak bunganya. Jadi gampang top up. Di top up terus, jadi gampang bunganya tuh muncul gitu. Jadi kayak Iya, begitu iya. ada
apa cekcok dikit ke trigger, meledak, gampang marah, ya kan? Kita tuanginnya ke orang di sekeliling kita, misalkan ke keluarga, ke orang tua, kita jadi gampang marah, uring-uringan, di kerjaan jadi susah mikir, overthinking, bisa banyak ya yang muncul karena beban emosinya kita tampung, kayak gitu Kak. Jadi kalau dikendalikan akan kumulatif. Pada akhirnya akan justru makin banyak. Makanya jadi beban emosi akut itu bisa muncul ya, kayak kasusnya sekarang yang lagi trending kan kemarin Aliando ya, kena kasus bipolar gara-gara ya biasanya belajar untuk dipendam, pendam, lama-lama ya jadi akut gitu. Terus kayak kalau Marshanda juga case-nya kan, Aliando OCD ya, Marshanda bipolar. Nah itu kan terkenal banget juga tuh, jadi kayak udah banyak banget yang istilahnya mereka buka gitu di publik, yang kita bisa belajar dari kasusnya mereka. Kalau yang terbaru, marah meledak karena ditampung. Kalau kita lihat kasusnya Will Smith, ya tiba-tiba lagi acara besar nyamperin tabok si Chris Rock gitu kan di depan umum. Nah itu ya bentuk beban emosi. Pas lagi kita secara sadar, mungkin kita tahu kita harus harus sopan, harus bersikap. Tapi begitu ada trigger langsung muncul, ya di sini berbeda nih antara tubuh fisik reaksinya, ya karena beban emosi itu diprosesnya di amigdala, ya di bagian otak kita yang connecting langsung ke tubuh fisik kita. Jadi begitu kita rasain kayak nggak enak, misalnya contoh kayak kalau kita lagi takut, seseknya kita rasain di tubuh kayak gitu, misalkan kayak takut gitu ya, atau misalkan kayak cemas kayak, atau misalkan marah gitu. Ini badannya kayak langsung kayak krem gitu loh, kayak tekanannya ada. Nah jadi kalau kita marah, kita takut, kita sedih, itu semuanya ada, pundaknya ini bergerak. Nah ini adalah contoh beban emosi yang terekam di tubuh fisik kita. Nah jadi secara pikiran kita tahu kita harusnya bersikap baik, tapi tubuh bergeraknya lain. Makanya pengennya, pengen gue tabok nih misalnya. Makanya jadi langsung maju, langsung nampar. Begitu udah selesai, habis itu baru mikir di rumah, aduh ini gimana nih, karir gue bisa berantakan, terus kemarin kenapa gue maju depan, gue mukul dia di depan orang, mempermalukan diri sendiri ya justru. Iya, jadi akhirnya baru aduh gawat, ya udah deh minta maaf gitu kan. Zaman sekarang kan banyak kayak gitu ya, kita di drive sama emosi kita, jadi gampang marah meledak. Misalkan kayak di jalan senggol bacok kan istilahnya udah sering banget kita pakai gitu. Kayak kemarin kasus yang kakek-kakek di dalam mobilnya baru nabrak motor, langsung diserbu rame-rame, dikebukin kan, mobilnya sampai ringsek gitu ya, terus dimanjat di atasnya, pokoknya brutal sekali gitu. Padahal kita udah nggak ngecek lagi apa sih yang salah gitu, apa yang benar, terus kenapa itu kejadian atau apa, pokoknya hajar dulu deh kayak gitu. Nah sebenarnya yang kayak gini ini karena apa? Kumulatif. Kita kebanyakan nyimpen beban emosi. Kita kesel sama bos kita kesel sama pasangan kita kesel sama keluarga kita nggak bisa tuangkan, ya, sehingga kita pendam, kita kendalikan. Nah begitu dikendalikan terus menerus, dia akumulasi, dia jadi kayak bom yang siap meledak. Tinggal tunggu triggernya, oke, ke siapa nih sasaran tembaknya. Begitu muncul kesempatan, jadi kayak bara dalam sekam ya. Betul. Jadi kejadiannya kayak tunggu gitu. Trigger aja. Dan memang makin banyak ya, apalagi di masa sekarang kan, kayak kasus beban ini bukan cuman bikin orang gampang marah, bisa juga nyebabin kayak stres, depresi, ya kan. Sekarang kan makin tinggi juga di Indonesia kayak gitu. Betul. Dan kalau menurut Karyo gimana nih pendapatnya? Kalau dikatakan bahwa generasi yang Y dan Z itu yang paling rentan terkena depresi dan juga masalah-masalah mental. Iya ya, karena kesehatan mental. Dikit-dikit kayaknya healing, dikit-dikit healing. Healing ya. Kemarin juga sempat dibahas kan ya Pak sama Pak siapa tuh yang Strawberry Generation, Iya. Renald Kasali ya. Beliau juga bahas, katanya gampang banget kayaknya baret, begitu digesek dikit langsung buka gitu kan. Ya mungkin rapuh. Ya rapuh banget gitu. Memang sekarang lagi trennya meningkat banget ya, kayak persoalan beban mental, terus juga banyak yang kayak tapi awareness-nya juga beruntungnya oke. Dan Indonesia itu selama 20 tahun terakhir itu datanya justru kasus bunuh dirinya menurun ya. Tapi dari segi mungkin kayak kerentanan terhadap beban mentalnya, mungkin itu cukup meningkat ya kalau kita lihat belakangan ini. Tapi itu secara global sih ya, di mana-mana. Karena terakhir informasi kalau dicek ya, misalkan cari datanya WHO gitu, itu yang bunuh diri termasuk meningkat karena di kasus kayak sekarang lagi ada corona gitu. Dan disinyalir mereka bertambah tuh parah, karena lagi case-case-nya ini lagi berat-beratnya gitu kan. Kalau dulu di Amerika tuh bisa ada 130-an orang yang
setiap hari bunuh diri gitu kalau di rata-rata. Kalau di Indonesia masih cuma 15-an lah. Berarti sebenarnya cukup lebih bahagia daripada di Amerika ya. Kayak Iya, gitu. Nah, jadi kalau dibilang ya Gen Y, Gen Z ini sebenarnya ya boleh dibilang termasuk mudah kena karena ya kalau dulu kan karena kita banyak interaksi di luar, kurang mengandalkan gadget. Jadi kita banyak terlatih kalau yang sorry kok pakai kata kita ya, kesannya aku tua banget gitu. Nah, jadi angkatanku nih banyak main di jalanan misalkan kayak gitu. Jadi kayak eh, banyak terima asam garam, banyak perlakuan mungkin bullying apa segala macam. Kalau sekarang kan udah lebih lebih parahnya di virtual bullying ya. Nah, itu iya. juga benar-benar sadis banget cyberbully nih. Jadi diserang kayak gitu. Nah, itu jadi rentan banget, gampang kena sih sebenarnya di situ ya. Karena ya kita juga nggak punya edukasi mental yang cukup oke. Kalau dari dulu mungkin ya ketemunya dari guru BK yang bantu ajak ngobrol segala macam gitu kalau di tempat di momen saya waktu dulu. Nah, kalau sekarang mungkin ya itu yang sebenarnya kita perlu tingkatkan sama-sama sih. Tapi aku rasa sekarang kita mulai bergerak ke arah yang tepat gitu karena mulai banyak edukasi-edukasi yang bagus banget ya kayak komunitas anti bunuh diri misalkan ada juga yang ngebantuin supaya preventif gitu kan suicide prevention misalkan. Nah, itu juga ngebantu banget buat teman-teman supaya bisa punya kesadaran lagi gitu supaya nggak melakukan hal-hal seperti itu atau misalkan yang just sederhana-sederhana misalkan terkait dengan bullying ada juga komunitasnya sendiri yang ngebahas juga gitu dan semakin banyak dan ini membuat gerakan yang semakin positif juga sih jadi bikin orang semua bisa ya minimal mereka nggak gampang terbeban kayak dulu lah semoga sih seperti itu ya tapi kalau dilihat memang trendingnya agak cukup naik bukannya bakal Iya, menurun iya. ya Heeh. dalam waktu Ya dekat yes meskipun ya kalau dibandingin sama negara lain, misalnya Amerika, tingkat bunuh diri kita lebih rendah, tapi kan tetap saja secara trennya kan meningkat nih untuk persoalan penyakit depresi itu. Bahkan betul. dikatakan di Indonesia sendiri menjadi dua yang tertinggi ya setelah penyakit jantung gitu yang menyebabkan orang meninggal. Yes, yes. Depresi juga emang termasuk satu tema besar sih. Kayak di WHO sendiri kan di 2015 ya terakhir yang aku sorry datanya kurang update, tapi dia WHO pernah meramalkan bahwa di tahun 2020 2022 ini bakalan jadi penyebab disabilitas tertinggi adalah akibat dari depresi. Jadi orang stres sampai nggak bisa kerja, nggak bisa beraktivitas gitu. Dan itu banyak klien yang datang ke saya juga punya problem seperti itu ya either way mereka memang diagnose karena memang depresi ataupun mereka ya self diagnose ngaku-ngaku depresi. Iya, tapi juga menjadi cukup parah ya, bahkan mungkin sangat parah kalau memang tingkat depresinya itu udah sampai ke kelumpuhan fisik menjadi disabilitas ya kan. Berarti itu udah masuknya ke psikosomatik ya, Psikosomatik. Ya coach. betul. Yes. Bisa seperti itu kalau misalkan emang ibaratnya dia udah terbeban banget ya jadi sulit aktivitas gitu kan jadi kayak mau komunikasi sama orang juga males ngurung diri terus kayak setiap kali sedih terus udah kayak banyak ya jadi kayak akhirnya mau lakukan hal-hal bodoh itulah istilahnya kayak gitu nah itu memang perlu kita beresin sih menurut saya ya memang perlu belajar untuk dibuang beban emosinya karena kalau misalkan dari pengalaman saya ngebuang itu lebih bikin bawah sadar kita jadi bersih, akhirnya jadi ringan, ya jadi bisa happy. Ini katanya Kak Kunawati seperti ketergantungan obat. Ketergantungan obat. Benar, ada juga kayak gitu. Jadi karena banyak banget nyimpan beban emosi, udah nggak ngerti gimana caranya, biasa pakai alternatif minum obat. Nah, memang obat itu bagus ya, tapi itu membantu kita di Ketergantungan. level tertentu. Ya, kalau kita nggak beresin benar-benar dari persoalan utamanya, nggak kita buang keluar dari tubuh fisik kita, nah itu akan terus-terusan dia ada gitu loh. Nah, jadi basically kan beban emosi itu awalnya kita lahir nggak ada emosinya nih. Misalnya kita anak kecil lahir, gitu kan, nggak ada langsung tiba-tiba begitu lahir, aduh bro, kayaknya gue takut nih, minder gue ngelihat bayi lain lebih ganteng atau lebih cantik gitu kan, nggak ada kayak gitu. Gak mungkin ya. Yes. Jadi kita waktu kecil nggak punya pemikiran seperti itu, rasa-rasa mindernya nggak ada, membandingkan sama orang lain insecure-nya kita nggak punya. Tapi at certain point ketika dalam kehidupan, beban itu masuk nih, jadi kayak muncul, terus nyangkut di dalam tubuh kita. Nah, kalau kita bawa terus-terusan, kita nggak bisa buang, nah ini yang seumur hidup kita harus kendalikan. Dan selama ini yang kita tahu kan, kalau beban emosi harus dikendalikan. Nah, tapi gimana kalau beban emosi itu sebenarnya justru nggak harus dikendalikan terus-menerus. Tapi kita bisa belajar untuk gimana buangnya keluar dari tubuh fisik kita, sehingga kita bisa kembali kayak dulu lagi.
Nah, itu yang dari dulu saya muter-muter nyari sih, apa sih formulasinya yang baik untuk kita bisa buang beban emosinya. Sehingga orang depresi nggak perlu seumur hidup mengendalikan depresinya mereka. Orang punya anxiety nggak perlu seumur hidup dengan anxiety-nya mereka. Orang punya bipolar nggak harus seumur hidup bipolar terus. Gimana kalau misalkan bisa dibuang keluar dari tubuh fisik dan mereka benar-benar bisa clean dan aman gitu ya, benar-benar bersih gitu. Dan sembuhnya permanen. Nah, itu yang sebenarnya kan kita pengen kan semuanya. Kayak gitu. Dan rata-rata kalau orang depresi ditanya apa masalahnya juga biasanya bingung ya, apa gitu yang menjadi persoalan dasarnya. Mungkin karena udah terlalu akumulatif, terus jadinya ya udah bawaannya sedih aja, ditanya sedihnya kenapa? Nggak tahu, pokoknya sedih aja. Rata-rata kayak Iya, gitu, benar-benar Kak. yang depresi. Ini Dan banyak sekali yang nonton. Bentar, saya mau menyapa dulu untuk kawan-kawan bercerita. oke, Para fansnya Coach Rio nih. Ada yang thank you, dari thank Saudi you. Arabia bahkan tadi. Ada yang Hah, absen. masa? Wow, Saudi Ya. Arabia, keren-keren. Halo semuanya, welcome. Thank you, thank you. Waduh, ada Kak Eli Iya. malah langsung promosi nih, gabung ke admin. Waduh, Langsung. thank Semuanya you Kak. diundang untuk nonton. Iya, Kak Eli juga dulu salah satu apa ya peserta sesi juga sih, ikut belajar di kelas ya, kayak gitu. Ya, senang banyak teman-teman yang pada ikutan mampir malam, apa sore hari ini juga. Thank you, thank you. Itu Yes. Bandung hadir, kata Kak Elin. Bandung hadir. Jayapura, katanya Kak Evan ya. Iya. Wih, banyak. Jayapura. Benarkah Jayapura? Jayapura. Ini Ya. kalau Coach Rio sendiri di mana sih, Kak? Aku di Domisilinya? Jakarta. Tadi maksudnya bukannya aku nyasar jam Wita, tapi lebih ke arah Oh, akunya salah jamnya. oh Aku alah. Oke, ya, oke. Saya pikir aku ingetnya di jam 5. Makassar atau di mana gitu. Untung pas kakak bilang, Coach, ini jamnya 4:30 loh. Hah? Oh ya udah. Iya ya. Jadi Kayak gitu. terburu-buru. Oke. Nah, tadi kan pertanyaan itu, Kak. Pertanyaanku mengenai apa sih sebenarnya DOA TRTO ini yang dirancang, yang diciptakan oleh Coach Rio Hmm, sebagai sebuah metode penyembuhan alternatif buat kesehatan mental. Oke. Ini suaranya videonya sama mulutnya terlambat nih Kak. Oke. Iya, iya, Nah, oke, oke, ya, oke. aku coba jawab ya. Di Jadi aku sih oke nih. ya aku Di layar. udah nangkep sih kurang lebih pertanyaannya. Jadi basically DOA-TRTO itu adalah sistem untuk kita ngebuang beban emosi keluar dari tubuh fisik kita. Jadi yang tadi saya bilang kalau beban emosi itu muncul, ya dia nongol ke dalam hidup kita. Misalkan tadinya baik-baik aja nih, nggak ada masalah. Terus muncul beban emosinya masuk. Nah, kita bisa buang keluar dari tubuh fisik. Sehingga tubuh kita itu seperti dulu ketika kita belum punya beban emosi. Misal kalau contohnya dulu aku nggak pernah sedih, terus tiba-tiba aku jadi sedih nih, sekarang jadi sedih terus, jadi pemurung, aku jadi depresi. Nah, itu berarti ada momen yang bikin beban emosi itu masuk dalam tubuh kita. Nah, jadi basically di OTRTO adalah bagaimana untuk mengeluarkan beban yang masuk. Jadi kalau misalkan ada beban masuk, blep gitu, kita buang keluar. Jadi fokusnya adalah membuang beban emosinya keluar dari tubuh fisik kita. Karena beban emosi itu kalau terekam, dia nempel, biasanya kita akan kendalikan seumur hidup buat kita barengan hidup bareng sama emosinya. Nah, tapi kita bisa hidup, nggak perlu barengan terus sama emosi kita bisa buang. Banyak orang yang biasanya kita masuk mode denial, ya misalnya contohnya kayak pepatah yang mengatakan it's okay to be not okay misalkan, atau it's okay not to be okay. Sering banget tuh saya dengar kayak gitu. Ya, jadi nggak apa-apa kalau kamu punya masalah, nggak apa-apa kalau kamu punya beban. Itu kita lagi denial. Jadi kita bikin diri kita seolah-olah jadi new normal. Misalkan kita pakai masker, ya ketutupan, habis itu dijadikan new normal. Jadi akhirnya kita hidup kemana-mana pakai masker. Gimana kalau misalkan sebenarnya kita bisa lepaskan, buang maskernya, ibaratnya ya hidup jadi benar-benar clean gitu tanpa ada bebannya lagi gitu. Nah itu yang kita selalu targeting ya kalau di DWTRTO. Gimana kita bisa targeting beban emosi yang ada dalam diri kita buang keluar, dan biar benar-benar permanen hilang dari dalam diri kita. Itu yang selalu kita cari. Targetnya adalah supaya permanen hilang. Karena Ya. pengen diberesin semua nih. Kalau misalkan bolak-balik lagi, sakit lagi, beban emosi lagi, ya percuma. Kan yang kita pengen kan adalah hasil yang permanen. Nah, kalau pengen hasil yang permanen, ada prosesnya nih. Tapi kita harus tahu langkah-langkahnya seperti apa, supaya benar-benar bisa clean. Makanya banyak teman-teman yang udah nyobain, ya terus mereka buang beban emosinya, mereka ngerasain tuh sembuh permanen seperti apa. Karena saya juga awalnya punya beban emosi sendiri.
Nah, itu yang saya buang-buangin sehingga ya jadi kerasa tuh ketika hilang permanen tuh seperti apa, sama ketika masih ada itu kayak gimana bedanya, itu bisa kerasa kayak gitu. Oke, tapi practically nih buat teman-teman yang memang belum pernah mencoba metodenya Coach Rio, bisa nggak sih kayak dijelasin Oh, kayak apa gitu? dijelasin ya. Kalau Jadi, kalau saya sih udah dapat bocoran tadi karena udah nyoba sesinya Coach Rio. ya, Saya udah ya, tahu, tapi mungkin kawan-kawan bercerita yang sedang nonton talk show ini pengen tahu sebenarnya diapain sih gitu, metodenya tuh ngapain? ya sebenarnya sih gampang ya. Jadi kayak beban emosi itu, dia itu kan masuk ke dalam tubuh fisik kita, jadi dalam bentuk tension yang tadi, tekanan ya. Kita bahas itu lagi sedikit, karena ini fondasi dasarnya. Ketika kita ngalamin kejadian yang bikin kita kecewa, misalkan, aduh kecewa banget gitu. Pas lagi kecewa tuh kayak kita, kesel gitu kan. Atau misalkan ya kayak nangis. Ini tensionnya ada di dalam tubuh fisik kita. Nah, tension ini kerekam di dalam diri kita, jadi memorinya itu kesimpan di tubuh fisik. Makanya kalau kita nyimpen kekesalan kita, beban emosi kita, itu seringnya kenanya problem di fisik. Misalnya tangan kita jadi gampang keringetan, terus misalkan pundaknya jadi pegel-pegel, terus punya GERD, asam lambung, ya, terus kayak misalkan sering vertigo gitu, karena kesimpan di tubuh kita nih beban emosinya. Jadi pinggang pegel-pegel, pundak segala macam. Nah, itu adalah contoh kalau beban emosi itu kerekam di tubuh fisik dan itu jadi bebannya. Kalau kita nggak buang, dia jadi kesimpan terus. Nah, cara buangnya gimana? Sebenarnya gampang sih, karena beban emosi bisa diuraikan dengan tarik nafas. Jadi kita cuma tinggal tarik nafas, tahan, lepaskan. Maka tension yang tadinya kenceng gitu, tertekan, langsung kayak dia akan terlepaskan. Nah, cuman melepaskannya ini di titik mana? Nah, itu yang kita perlu tahu. Jadi ada langkah tersistematisnya, sequential, gimana caranya kita menemukan permasalahan yang sesungguhnya. Jadi kalau kita cuman sekedar diskusi di permukaan aja, kita hanya akan tahu doang, ya. Tapi kita tidak memahami sesungguhnya beban emosi yang di dalamnya itu apa. Jadi kalau buat mengenali mekanisme bawah sadar kita, kita perlu tahu apa yang jadi penyebab utamanya beban emosi ini muncul. Bisa jadi aturan-aturan di dalam benak bawah sadar kita, atau beban emosi yang tersimpan terkait dengan hal itu, yang nyangkut, yang kita perlu buang. Ketika dia dibuang, keluar dengan tarik nafas, buang, dia akan hilang. Ibaratnya tarik nafas itu kayak kunci, tapi kalau kuncinya kita nggak tahu loker di mana yang mesti dibuka. Ibaratnya misalkan kalau kita datang kayak ke stasiun yang ada lokernya banyak, gitu ya, kayak safe deposit box, semuanya ada lokernya banyak banget gitu. Ada ratusan loker. Kita punya kuncinya nih. Kunci ini bisa Tapi nggak ngebuka tahu loker, loker yang mana, tapi nggak tahu loker nggak mana kebuka yang juga. jadi nggak kebuka. Jadi percuma kalau punya kuncinya. Kuncinya cuma dengan tarik nafas. Tapi kalau kita nggak tahu di mana tarik nafasnya, perintah apa yang perlu kita lakukan buat ngebuangnya, itu yang nggak bisa gitu. Makanya kita cuma latihan nafas setiap kali, ujungnya masuk ke taraf mengendalikan aja. Biasanya kita jadi lebih lebih meredam. Jadi kayak redam, rasanya itu nggak terlalu intens, tapi dia masih tersimpan. Dan biasa kita akan memaklumi misalnya. Jadi misalnya ada beban emosi masuk, kita maklumi nih, beban emosi ini memang ada bersama kita. Nah, ketika kita memaklumi, ini seumur hidup akan terus bareng sama kita. Ketika bareng sama kita, kita mungkin memaklumi keadaannya, tapi bisa jadi ini menggerogoti kita dari fisik kita. Karena jadi tension, tekanan yang masuk di tubuh fisik kita kerekam, dan dia nggak kelepas. Jadi biasa ujungnya kalau kita banyak mendem emosi, kesel, marah, kita pendem, dia jadi psikosomatik. Yang parahnya ya kayak orang separah-parahnya jadi kena stroke misalnya. Ya, karena kan banyak yang gara-gara nahan, mau meledak dia tahan, bam. Akhirnya rupture. Kenanya di persoalan fisiknya dia. Nah itu, jadi kalau beban emosi itu jangan dikendalikan, jangan ditahan terus-terusan. Kita harus belajar cara buangnya. Sekali dibuang, seumur hidup dia akan hilang. Jadi kayak ini sekali dikeluarkan benar-benar secara sequential yang tepat caranya, dia akan hilang sepenuhnya. Tapi kalau kita kendalikan, seumur hidup kita harus kendalikan. Hidup bersama dengan beban emosi. Nah, jadi daripada kita kendalikan, coba alternatif juga buat melepaskan. Kalau dari dulu kita udah belajar mengendalikan, nggak ada salahnya buat belajar, buat melepaskan. Seperti itu. Semoga menjawab sesuai kira-kira. sesuai dengan singkatannya sendiri ya Kak, Divine Oracular Assistance, yes. Assistant, tension release technique Ya, tension online release ya. technique online. Yes, yes, yes. Ya.
Dan sejauh ini gimana sih Kak, apa awal mulanya gitu loh? Kenapa bisa tahu-tahu menemukan metode DOATRTO ini? Sudah berapa Sebenarnya lama juga gitu? kalau aku developingnya sendiri kan udah 10 tahun ya. Aku banyak Wow. istilahnya buat ngeberesin diriku sendiri sama ngebantuin banyak teman-teman di sekeliling. Karena basically aku kan business person. Nah, jadi aku Ya. sering kali kok ngelihat banyak timku yang mereka kurang performance-nya gitu loh. Kelihatannya dia punya potensi, orangnya nih bagus banget, hebat gitu. Kayaknya kalau dijadikan salesperson bakal jago banget misalkan jualannya. Atau jadi seorang business leader akan sangat jago sekali memimpin uh, Ya. anak timnya gitu. Tapi kenapa kok sulit gitu? Banyak kesulitannya misalnya mau just promosi, mau jualan aja kayaknya nyangkut-nyangkut terus gitu. Nah, jadi akhirnya ketika ditelusurin, oh banyak banget kasusnya justru beban rumah tangga gitu. Oh gitu. Punya punya Jadi sampai kemarahan harus ditelusuri ke ininya ya, faktor penyebabnya lucu ya. Jadi yang iya. iya, Uh, jadi kadang ngomongnya, coach saya nih susah buat jualan offline. Kalau online saya selalu jualan lancar. Kok kalau offline saya jualan tuh susah gitu. Misalnya kayak gitu ya. Nah, terus ketika ditelusurin, ternyata bebannya itu pas lagi dia offline, dia ternyata lagi berantem nih sama mama mertua, jadi ribut melulu. Ketika dia offline mau nyamperin orang, anak ditinggal di rumah, ketemu mama mertua. Takut mama mertuanya marah, nanti anaknya diapa-apain. Nah, jadi walaupun dia pergi misalkan sharing sama mau promosi nih terkait jualannya dia, tapi dia takut karena pikirannya ada di rumah. Gimana nih nanti kalau misalkan ada apa-apa sama anakku gitu, karena mama mertua jahat nih misalnya. Jadi akhirnya walaupun dia di sana, tapi jiwanya nggak di sana gitu loh. Jadi cuman fisiknya doang aja yang datang pergi prospek. Nah, itu yang akhirnya bikin jadi ya transaksinya jadi susah terjadi gitu. Nah, akhirnya diberesin hubungannya dengan si mertuanya, ya udah baik-baik saja. Terus suddenly oke semua. Terus kayak misalnya ada yang kemarin nih susah banget buat sukses, udah coba segala cara nggak bisa. Habis itu dia beresin ternyata luka bersama dengan orang tuanya karena dia benci mamanya sama papanya, marah banget gitu ya. Terus kesimpan di bawah sadarnya dia. Jadi kayak terus di bawah sadarnya punya arti, wah kalau saya jadi anak durhaka, saya nggak layak untuk sukses. Nah, saya nggak layak untuk bahagia. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Karena hubungannya yang berantakan sama orang tuanya ini, bikin rezekinya jadi susah. Nah, ketika diberesin, akhirnya jadi ringan, terus ya naik tuh peningkatan income-nya. Ya, dari tadinya dibilang, wah saya awalnya 800.000 per bulan, begitu nyobain, terus naik dikit, 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 tapi nggak bisa naik maksimal. Sampai beberapa tahun tuh stagnan bisnis saya. Sekarang udah punya penghasilan di atas 80 juta per bulan. Gitu. Dari cuman ngebenerin hubungan relasional antara orang tuanya sama dia doang. Nah, jadi seringkali beban emosi kita ini mempengaruhi rezeki kita juga. Jadi kayak rezeki mandek, kayaknya usaha sudah banyak, tapi nggak dapet yang sesuai yang kita mau. Itu bisa jadi karena nyimpen beban emosi yang nggak kita sadarin. Jadi masuk loop-nya di situ. Kayak saya dulu juga sama. Jadi karena masalah sama mama saya punya benci yang mendalam, yang dulu saya nggak tahu bahwa itu mempengaruhi rezeki saya. Ketika diberesin, baru bisnis berkembang, semuanya jadi bertumbuh, jadi bagus gitu. Padahal kalau dilihat apa ya korelasinya, ya begitulah bawah sadar ya kerjanya agak unik gitu. iya, Tapi iya. Jadi beres. sebenarnya Hmm, jadi sebenarnya masalah mindset dan juga emosi ya, Kak, cukup ya, mempengaruhi dengan performa kita dan juga mungkin respon-respon alam semesta terhadap kehidupan kita sendiri. yes, itu bisa kemana-mana memang. Kita kan ngundangin hal-hal yang sebenarnya nggak pengen kita undang, tapi tanpa Iya, disadari betul. mampir terus Mbak, karena kita nggak tahu cara ngebuang beban yang bikin itu ketarik gitu loh. Jadi tanpa kita sadarin ketika ujian kita belum lulus, kita ngalamin ujian yang sama terus-menerus. Kayak gitu. keren banget. Dan kalau selama ini nih, menurut pengalamannya Coach Rio melakukan training dan juga coaching ke para klien, ke para Hmm. pasien itu kira-kira apa sih case yang paling berat yang membutuhkan beberapa kali sesi? Pernah nggak? Eh, kalau case yang paling berat itu menurutku sih case kalau sampai sekarang ya aku tanganin itu case perselingkuhan. Paling banyak dan itu paling berat. Sebenarnya banyak sih nggak terlalu ya, cuman berat
karena perselingkuhan Benar. yang aktif case itu cukup menantangnya itu karena dua arah ya, saling tarik menarik. Ya, ada yang salah satu klien saya nih, cowok ini dia pengusaha besar. Nah, terus dia punya selingkuhan wanita yang benar-benar atraktif gitu ya, cantik, dia seneng banget gitu. Terus kayak dia tahu dia salah karena dia udah punya anak istri. Yang sana pun wanitanya udah punya suami sama anak juga. Nah, Oh, jadi jadi dua-duanya sebenarnya sudah berkeluarga gitu ya? udah berkeluarga, jadi selingkuh diam-diam. Nah, ketika diberesin suaminya diselesaikan, tapi yang si perempuan itu kan masih godain terus kan. Nah, jadi itu kayak kayak tarik-tarikan gitu loh. Nah, ketika ketemu yang tarik-tarikan gini, nah itu banyak yang harus kita beresin. Jadi ketika udah dilepaskan, masuk inkubasi lagi, lepaskan lagi, terus cek lagi apa masih ada sisa emosinya. Sampai bener-bener akhirnya tuh dia ngerasa kayak, oh ya udah, aku udah nggak ada hubungan lagi sama perempuan ini. Sampai dia bener-bener bisa mutusin, bener-bener putus. Nah itu butuh prosesnya, saya rasa sekitar 6 jam waktu itu. Jadi kayak totalnya ya, yang udah saya lewatin bareng sama dia. Kayak gitu. Jadi cukup lama ya, tapi dibagi ya, memang ini katanya Kak Vita pelakor pebinor. Wah, Iya, satu pelakor satu pebinor jadi satu gitu ya. Itu lebih sulit dibandingkan kasus trauma perkosaan malah. Ya kalau orang biasa bilang kayak trauma kayak gitu biasa luka batin ekstrim misalnya karena kejadian yang seperti itu cukup banyak yang ngalamin gitu ya. Itu malah diberesin sebentar aja selesai karena dia bukan active case. Ibaratnya kalau kejadian seperti itu kan udah kejadian udah di masa lewat ya. Heeh. ya pernah dilecehkan di masa lalu, udah selesai tuh, ya udah kita beresin selesai. Tapi kalau misalkan yang masih lagi aktif, lagi terus-terusan terjadi, nah itu yang memang jadi nyangkut kayak gitu. Ada yang nanya nih, kalau private class bisa bareng sama anak gak? Nah kebetulan saya Iya, nggak ini ngajar. ada yang nanya. Walaupun sistem ini cukup efektif buat anak-anak, banyak yang praktek ke anak mereka juga. Tuh kayak Kak Vitano juga bantu anaknya juga pakai sistem ini juga terbantu gitu ya. Tapi saya biasanya nggak handle anak-anak. Biasa saya di kelas karena banyak bahasa dewasa, contoh-contoh juga yang udah 17 tahun ke atas gitu ya. Karena banyak tema-tema biasa yang dikirimin tuh macem-macem. Jadi biasa saya serve-nya itu minimal 16 tahun ke atas lah kayak gitu. Oh, minimal. Kenapa tuh? Biar sudah ada ini ya kesadarannya, kesadaran Ya, diri yang yes, betul. Itu di penting kan. dalam gitu lah. Heeh, karena kalau bukan dari dianya sendiri yang mau beres, susah. Ya, jadi paling susah itu ya boleh bilang mungkin ya kalau orang Kalau yang nggak masuk. disuruh tuh misalnya, Ya, putus-putus nih. ya, Halo tes. Kak. Ya, Ah, tadi putus-putus. Berarti kalau orang yang disuruh, udah ikut aja konsultasi sama Coach Rio. Terus anak yang nggak mau terpaksa nggak bisa tuh ya Kak. ya, Kayak saran gitu. saya karena buang Jadi waktu memang harus dengan kesadaran sendiri ya. betul, buang waktu dia, buang waktu saya. Karena buat saya ya kayak klien boncengan mendingan nggak usah. Ya, istilahnya boncengan, diboncengin mamanya Istilahnya. Iya, datang, iya, iya. kamu Nggak sana. boleh berarti. Iya, yang kayak gitu Klien jangan. boncengan, oke. Ya, klien boncengan ya Nah, susah. uh, Hmm. oke. Berarti kan tadi kayak kasus perselingkuhan itu karena masih active case. Mungkin harus dari dua-duanya juga kali Kak yang di counseling. Maksudnya antara yang perempuan dan laki-lakinya memperoleh konsultasi yang sama dari Coach Rio. Karena kalau satunya sudah di counseling, terus yang satunya lagi godain terus, gimana nggak kelar-kelar. Betul. Tapi idealnya sih Tapi dua-duanya. selama Cuman ini pernah nggak Kak? biasa satu juga cukup efektif sih kalau kita beresin bener-bener. Cuman memang jadi sesinya banyak aja. Karena yang satunya kan bener-bener aktif godain terus misalnya kayak gitu. Ngirimin ini, ngirimin itu, ngasih ono, ngasih ini, kirimin fotonya dia nggak berbusana kan. Jadi orangnya kan jadi tergerak lagi gitu kan. Kamu bener nggak kangen sama saya dikirimin kayak gitu. Wah kan Aduh. stres lagi gitu kan misalnya. Nah itu Iya. mesti diberesin benar-benar sampai jadi nggak trigger lagi kayak gitu. Kalau Yes. selama ini pernah nggak mengalami komplain tertentu dari mantan klien atau bahkan kalau bukan klien, tuduhan-tuduhan skeptis itu dari para pakar lainnya, Kak, yang melihat bahwa kayaknya nggak make sense deh metode DOE, TRTO-nya Coach Rio nih gitu.
Oh Pokoknya iya. dipermasalahkanlah secara profesional di bidang psikologi ataupun mental health, pakar-pakar mental health gitu Kak. Dulu sih pernah ada ya. Cuman kalau sekarang udah lebih oke, kayaknya udah bisa lebih diterima karena bukti juga udah semakin banyak gitu ya. Dan saya memang open banget, kayak hari Jumat aja kan saya undang orang semua boleh coba lihat gitu. Karena kan banyak, dan saya memang ada kan kelas gratis gitu setiap hari Jumat. Jadi kalau Ya. misalkan teman-teman itu pengen tahu gitu apa sih melepaskan emosi kayak gimana, nah itu bisa lihat di hari Jumat tuh saya memang buka buat umum. Nah, dan memang ya secara gratis orang bisa lihat langsung ketika saya nanganin klien tuh seperti apa. Dan banyak dari mereka punya masalah ya, mereka real case kan saya roulette. Jadi kayak pakai apa wheel, jadi wheel of name, dia diputar namanya kan dilihat tuh siapa yang raise hand. Nah, namanya diputar aja. Habis itu mereka boleh nanya. Kalau misalkan memang bisa saya bantu fasilitasin, saya langsung bantu handle di situ. Nah, jadi ketika saya justru ngebuka kepada publik gitu ya, jadi mereka bisa lihat langsung. Nah, itu lebih gampang sih buat mereka. Jadi untuk Jumat jam melihat berapa coach? Tuh ada yang tanya. Jumat, Jumat tinggal daftar di akunnya DOA ya, DOA_TRTO. Itu kita biasa jam 8.30 di WIB. Ya, jadi biasanya malam. Ya kayak gitu. Terus ya bisa ikut di sana ngelihat gimana sih caranya gitu. Terus saya banyak Delapan banget tiga puluh malam. Delapan 8.30. tiga puluh malam ya? Oh. Ya, betul. Terus saya banyak banget juga bikin video kan jadi edukasi ya. Jadi orang bisa tahu seperti apa sih sistemnya, langkahnya kayak gimana. Terus Ya. kayak pas lagi handle sama klien tuh seperti apa. Banyak yang saya bikin podcastnya di YouTube saya juga. Jadi teman-teman bisa ngeliat juga di situ. Dan testimonial kita kan sangat banyak ya. Jadi kayak boleh bilang ada ratusan yang bahkan ya sekarang masih di waiting list yang belum di-upload aja banyak sekali gitu. Nah, jadi dalam waktu 2 tahun, menurut saya sih dengan segitu banyak testimonial itu sangat termasuk yang cepat ya. Karena biasa buat ngumpulin testimonial video itu kan nggak gampang. Nah, cuman cukup banyak dan teman-teman yang ngerasain manfaat juga. Banyak yang perubahannya permanen memang. Ada juga yang perubahannya masih belum permanen. Bisa gak mereka komplain? Bisa. Contoh kemarin ada yang komplain sama saya. Ini kok saya belum hilang semuanya, gini, 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 gini. Loh, kemarin pas bilang kan hilang. Kenapa kok tiba-tiba bilangnya nggak hilang? Nah, jadi beban emosi itu terkadang memang agak tricky Kak, ketika kita udah lepaskan semuanya, terus masih ada yang kesisa yang kita nggak ke-trigger. Nah, jadi konsepnya saya itu adalah kayak pemadam kebakaran aja. Jadi kalau misalkan ada orang yang punya beban emosi, saya datang nih, ibaratnya kayak kebakaran ada apinya. Saya bantu padamkan apinya. Nah, terus saya tanya, kamu masih ada rasanya gak? Ibaratnya masih ada apinya gak? Kalau dia bilang masih ada, ya udah saya padamkan lagi. Terus sampai benar-benar padam. Jadi saya temenin tuh biasanya. Oke, udah beres belum? Masih ada. Oke, lagi ya. Masih ada gak? Masih ada. Oke, beresin lagi. Nah, sampai benar-benar dia bilang udah habis. Udah. Ketika udah habis, udah clear waktu itu, udah selesai kan saya nggak tahu kan yang dia rasain kan dia yang ngerasain. Jadi kalau misalkan udah habis ya udah, ada lagi kan yang mau dilepasin, nggak ada, udah clear ya udah berarti saya pulang ya. Nah ibaratnya pemadam kebakarannya pulang. Nah besok kalau aktif case kan ketemu lagi nih misalnya orang yang Ya. misalkan, kurang ajar atau apa gitu. Nah mungkin aja men-trigger beban emosi yang lain. Jadi teori utama dasarnya gini, beban emosi yang udah dibuang dia akan sepenuhnya hilang, permanen hilang. Tapi ada beban emosi lain yang mungkin waktu itu dia dirasa-rasa tuh nggak kerasa. Nah, kalau dirasa-rasa nggak kerasa, mungkin aja men-trigger pas lagi ada kejadiannya. Nah, ketika itu ada muncul kayak gitu, gimana caranya? Kita lepasin lagi aja, dibuang. Kalau misalkan kita nggak bisa buang sendiri, datang ke hari Jumat, saya bisa lepaskan, bantuin gratis gitu kan. Atau ikut ke kelas, kalau saya lagi ngadain kelas yang bulanan, biasa saya ngadain, yuk sebulan sekali. Misalnya yuk kita ikut kelas barengan, kita ngelepasin emosi, kayak gitu. Nah jadi ya tinggal pilih alternatifnya aja kayak gitu. Jadi kalau misalkan masih ada sisa emosi, tinggal dilepasin lagi. Sampai benar-benar hilang semuanya, dia akan masuk titik permanen. Karena melepaskan emosi itu habis dilepaskan, dia harus dites dulu. Itu yang namanya kayak titik inkubasi yang saya bilang. Misal contoh, kita fobia pesawat terbang. Udah dilepaskan fobianya, kamu tes dulu, cobain. Naik ke tempat tinggi. Masih ada rasanya gak? Kalau ada rasanya berarti ada yang mesti dibuang. Kalau udah lepas semuanya hilang,
ya berarti coba terbang misalkan. Ya begitu udah terbang, ya udah happy, ya udah berarti udah permanen selesai. Ini kayaknya kayak kata Kak Evan, kalau masih ada rasa tinggal lepasin sendiri. Yes. Karena kalau belajar di kelas juga belajar ngelepasin emosinya sendiri. Jadi bukan cuman saya fasilitasin, tapi juga bisa belajar cara ngebuangnya. Jadi ketika udah bisa ngebuang sendiri, nah itu udah paling enak sih. Kayak saya pribadi kan, dulunya saya harus bergantung sama orang lain terus-menerus. Tiap kali ada beban emosi, saya mesti telepon nih. Kayak dulu malam-malam pernah lagi berantem sama istri, ribut besar. Wah gimana nih, saya kesel banget, marah. Oh gitu. Telepon, terus dibilang gini, oh ya jadwal terdekat baru bisa 2 minggu lagi. Wah mati gue Iya. keburu cerai. Udah lagi meledak gitu kan. Wah akhirnya curhatnya di sosial media, curhat anggota keluarga gitu, malah jadi beban gitu. Tapi ketika udah bisa buang sendiri, wah kesel, bentar buang, lepasin, selesai, kosong, udah langsung senang-senang lagi ngobrol lagi. Kayak gitu. Dan Karena temanya udah selalu tahu tekniknya ya. itu. Jadi udah beres Tahu ya udah. tekniknya, jadi bisa buang sendiri. Nah, untuk kawan-kawan bercerita, kalau ada pertanyaan, boleh langsung tulis di kolom chat box maupun di bagian question ya. Mumpung kita Hmm. lagi bincang-bincang dengan Coach Rio nih. Jadi mungkin ada yang mau ditanyakan, tapi jangan minta diselesaikan down-nya di live ini ya. Nanti ada sesi tersendiri dengan Coach Rio. Dari tadi tuh ada yang curhat, Coach saya down, Coach tolong saya. Gitu. Oh iya Jadi tadi. nanti bisa langsung kontak Coach lewat Instagramnya DOE_TRTO. Yes, ada banyak sih. Untuk Jadi jadwalin. alternatif yang mungkin bisa bantu ringankan. Ya bisa buat di situ, misalkan nonton di YouTube juga ada banyak banget video ngelepasin emosi, tinggal ikutin aja sequence-nya. Terus di Spotify juga ada ya podcastnya di OA. Cara melepaskan trauma susah nggak Coach? Trauma termasuk hal yang mudah buat dilepaskan. Biasanya kalau ikut kelas itu pasti traumanya akan selesai, kayak gitu ya. Jadi itu akan beres. Jadi cara melepaskan trauma itu gampang. Sebenarnya cuma tinggal tarik nafas, tahan, lepaskan. Tapi ada sequence-nya Pak yang mesti dilakukan, kayak gitu. Tapi biasanya untuk hilang permanen, trauma itu sesuatu yang boleh dibilang cukup mudah. Jadi nggak terlalu sulit. Karena kita tahu ground zero-nya kapan. Trauma itu, kita tahu ground zero itu istilah yang bisa dipakai untuk beban emosi pertama kali munculnya tuh kapan. Ya, jadi ketika kita bisa tahu ground zero-nya di mana, titiknya, nah itu akan lebih gampang buat ngebuangnya. Itu lebih simple, kayak gitu. Oke, semoga menjawab. Ini ada pertanyaan lainnya, cara buang emosi kalau lagi kesel sama suami terus-terusan gimana, Coach? Oke. Ini aktif case ya, karena terus ketemu kan. Iya, pastinya, karena serumah. Iya, yang bikin kesel satu rumah, gitu kan. Nah, itu Kaburnya kemana? kita memang mesti nge-breakdown sih. Jadi kayak setiap orang itu permasalahannya pasti lain sama pasangan kita. Ya, jadi kita harus tahu apa yang jadi penyebabnya. Nah, itu kita harus breakdown dulu. Ibaratnya kalau ditanya, Coach, handphone saya rusak. Apa nih yang rusak? Kok handphone saya mati gitu? Jawabannya ya saya juga nggak tahu gitu. Kita harus cek dulu dalamnya. Kayak misalkan kalau dokter ditanya, ini masalah ini, biasa dokter akan, yuk coba cek dulu vital sign-nya gimana. Ya kan, apakah triglyceridnya oke, apakah misalkan gula darahnya oke, semuanya oke gak, macam-macam semuanya. Nah itu dicek dulu, baru bisa dilihat apalagi nih masalahnya, ditekan bagian sini, sakit gak, apa segala macam, mesti kita diagnosa dulu. Nah sama ketika misalkan beban emosi terkait dengan rumah tangga, terutama dengan suami, ada bisa banyak hal yang menyebabkan. Misalkan contoh kasus yang paling sering, luka ketidaksetiaan misalnya. Ketika pernah mungkin suami melakukan hal yang tidak setia, itu setelahnya begitu kena di ground zero, jebret, jadi trauma tersendiri dalam benak bawah sadar, itu kebawa terus tuh sepanjang hidup kalau dia nggak tahu cara buangnya. Jadi akhirnya jadi punya trust issue. Kalau misalkan suami pergi nggak pulang telat dikit aja, wah langsung panik gitu, langsung muncul rasanya nggak enak. Terus kalau setiap hari walaupun dia berbuat baik, misalkan tetap aja kayak nih ada maunya nih atau apa gitu. Jadi kitanya akan tendensius, akan kayak mencurigai terus. Ya, kalau kita nggak beresin luka emosinya. Jadi itu jadi trauma ya di bawah sadar kita. Nah, terus bisa jadi juga misalkan suaminya baik, tapi tipe lelaki sayur.
Ya, lelaki sayur itu yang di rumah cuman nyayur. Jadi hidup tapi cuman tiduran rebahan gitu ya. Oh, Ya, lagi kayak sayur. iya, jadi cuman kayak sayuran doang, nggak ngapa-ngapain, diem doang, terus kayak nggak nafkahin, jadi kesel sendiri gitu. Ini kerja ngurus anak apa segala macam sekaligus harus cari duit, ya kan masih harus nafkahin suami juga. Banyak tuh yang kepahitan kayak gitu. Nah jadi kepahitannya ini lain-lain setiap orang, karena kan ngelewatin perjalanan kehidupannya juga beda-beda. Nah jadi setiap ibaratnya berbeda-beda semua, jadi perlu penanganan yang juga yang dengan cara yang berbeda. Kita perlu nemuin apa sih sumber masalahnya. Karena kalau enggak cuma dari permukaan doang. Kalau saya cuma nasehatin, ujungnya cuma tahu, tapi tidak melakukan. Karena beban emosi itu di tubuh fisik, ini yang perlu diproses. Jadi bukan dikasih sekedar pengetahuan atau nasihat, karena nasihat hanya akan masuk di neokorteks kita, diproses di prefrontal cortex kita. Sedangkan kalau misalkan beban emosi lagi muncul, kita lupa semua nih sama apa yang kita tahu. Jadi kita hanya tahu tapi tidak melakukan. Kayak contohnya, istri harusnya dihormatin, nggak boleh dimarahin. Ya kan, kita tahu. Tapi begitu istri ngeselin langsung, sebel banget sih gitu kan. Nah, jadi nggak sinkron antara tubuh sama Ya. pikiran kita. Yes, jadi ngebuang beban emosinya adalah buat supaya dilepaskan di sini, jadi nggak ada bebannya lagi, sehingga bisa sinkron. Apa yang kita pikirkan, ya kesadaran kita akan bisa lebih expand lagi, jadi nggak jadi beban gitu. Tubuh fisik kita benar-benar clean, jadi nggak ada beban emosinya. Nah itu satu-satunya jalan untuk benar-benar bebas. Akhirnya hubungan bisa jadi terjalin dengan baik dengan pasangan, kayak gitu. Semoga Ini menjawab. ada, ya, terima kasih Coach. Ini ada pertanyaan lainnya, kalau yang daftar via link untuk sesi malam Jumat itu memang ada atau gimana ya? Malam Jumat atau Jumat malam, Coach? Jumat malam, Jumat jam 8.30 itu bisa biasanya linknya ada di link tree-nya. Jadi kalau misalkan masuk ke Instagram, itu di atasnya ada linknya. Nah itu bisa diklik link tree-nya, di dalam ada daftar live Jumat malam. Ya jadi bisa dari situ. Terus pertanyaan lainnya dari Etok Suminto, badan pegel-pegel, terus juga GERD, butuh berapa lama nih untuk buang sampah emosinya, Coach? Oke, jawabannya ya balik lagi kayak yang tadi, ya harus dianalisa, benar-benar kita cek dulu gitu. Karena nggak bisa kalau setiap orang itu miles may vary ya, jadi beda-beda gitu. Ada yang kalau beban emosinya kayak jarak dari Jakarta itu ibarat Jakarta Bogor deket 1 jam nyampe gitu. Ada yang misalkan Jakarta Bandung butuh 2 jam, jadi 2 jam buat ngelepasin beban emosinya. Ada juga yang jauh, misalkan Jakarta Yogyakarta misalkan jaraknya, jadi kayak tergantung akut apa enggaknya ya. Apalagi kalau misalkan udah sampai GERD apa segala macam, mungkin ya butuh dua kali proses buat melepaskan. Bisa jadi butuh seperti itu, atau bisa juga lebih, kita juga nggak tahu. Karena setiap orang datang ibaratnya, ini saya punya beban emosi, ibaratnya kayak stadiumnya udah stadium mana gitu. Ada orang datang ibaratnya udah diabetes tahap akhir, udah tinggal amputasi kakinya misalnya. Nah itu pasti beda sama yang baru tahap awal ya. Atau misalkan orang kayak udah siap kena stroke, atau misalkan kena kanker udah stadium berapa, nah itu bebannya pasti beda-beda intensitasnya. Nah itu kita perlu memang dicek ya. Jadi nggak bisa ditentukan ibaratnya pasti akan hilang dalam satu pertemuan atau 2 pertemuan, mesti diperiksa benar-benar kayak gitu. Ini ada pertanyaan lainnya nih, Coach. Kalau trauma sehingga membuat mata rabun, apakah bisa menghilangkan trauma, tapi harus ini dulu, apakah harus lasik dulu? Lasik Kalau mata dulu. ya kalau traumanya hilang ya bisa dihilangkan dulu ya kan. Nah, trauma mata Jadi rabun, apa dulu nih? uh, Traumanya dulu yang dihilangkan, kalau baru memang ke mata gitu. ya, kalau misalkan emang trauma yang membuat jadi matanya rabun, ya traumanya yang dilepaskan dulu. Jadi siapa tahu malah nggak usah lasik, karena biasa trauma mata itu terkait dengan sesuatu yang tidak ingin kita lihat. Misal kita nggak mau lihat orang tua berantem terus tiap hari, anak kecil ngelihat orang tuanya berantem terus, papanya pukulin mamanya, terus kita nggak mau lihat lagi, gitu. Nah akhirnya mata yang kena, jadi matanya minus ataupun ini. Pokoknya mata itu ilustrasi sesuatu yang tidak ingin kita lihat. Jadi kalau misalkan kayak punya trauma terkait dengan situ, dilepaskan. Biasa kalau memang um, masalah rabunnya itu karena psikosomatik tadi, itu bisa terjadi pemulihan. Jadi minusnya bisa berkurang, ya, atau bisa memang bisa sembuh. Kalau memang problem matanya karena itu, ya. Jadi
Contoh misalkan kalau pundak pegel di sini, itu biasanya tanggungan beban keluarga. Misalnya kita generasi sandwich. Nah, biasa pundaknya sering pegel, punggung sering sakit-sakit. Nah, itu kayak ilustrasi nanggung beban. Wow, petirnya sadis banget. Iya, makanya tadi saya sampai kaget. Horor. Yes. Nah, terus kalau tangan misalkan berkeringat, itu kecemasan. Ya, biasa juga kadang berkaitan dengan sesuatu yang dikerjakan tidak selesai. Jadi kita sering tunda-tunda, tangan kita yang sering kena kaku-kaku, kayak gitu. Kalau kaki itu ilustrasi mau melangkah yang tertahan. Jadi kalau misalkan kita pengen, harusnya kita ngomong nih ke situ, cuman kita tahan-tahan kayaknya, aduh jangan deh. Nah, ilustrasinya biasa kaki yang kena sering dingin, kayak gitu. Kalau GERD, asam lambung, kecemasan, biasanya misalkan mau maju depan panggung, takut dinilai orang lain, itu sakitnya kena di situ. Kalau berat badan bertambah, gemuk misalkan, itu biasanya merasa terancam. Kalau kita merasa terancam, Oh gitu. kita layering, bikin perlindungan tubuh kita supaya merasa aman. Jadi kita akan cenderung banyak makan, biasanya untuk ngejagain itu. Nah, ketika rasa terancamnya dibuang, ya dia happy, biasa jadi nggak butuh makan secara berlebihan, misalnya kayak gitu. Nah, setiap orang beda-beda. Ya, kalau ini banyak yang kalau teman-teman mau lihat bisa dari bukunya Louis L. Hay, judulnya You Can Heal Your Life. Nah, itu dia bahasin titik mana aja yang biasa jadi beban emosinya tersimpan di situ. Kayak gitu. Yang akhirnya jadi pengaruhnya ke tubuh fisik. Jadi peta psikosomatik saya itu saya ngeliatnya dari bukunya Louis L. Hay, padanannya. Tapi ada banyak juga buku-buku lain yang bikin peta psikosomatik juga. Cuman ya saya pakainya yang dari beliau punya. Kayak gitu. Semoga membantu. Harus dibaca nanti bukunya. Bagus. Pertanyaan lainnya, Coach, dari Jenny. Kalau respon kita udah bagus nih, tapi sebenarnya dalam hati masih ngedumel. Nah, itu berarti belum selesai atau gimana, Coach? Respon kita ke orang yang kita sebel, udah bagus nih, udah biasa aja. Tapi sebenarnya dalam hati, dasar lo misalnya kayak gitu-gitu, maki-maki dalam hati sendiri. Dan itu sebenarnya belum selesai ya? Yes, betul. Kadang-kadang kita sering masuk mode toxic positivity ini ya. Jadi kayak kita merasa positif, kayaknya udah baik-baik aja gitu. Tapi hati kita itu masih nggak setuju. Nah, jadi itu nggak selaras sebenarnya. Pikiran dibener-benerin. Misalnya, oh Tuhan bilang saya nggak boleh benci orang. Tuhan bilang saya harus memaafkan dia. Tuhan bilang saya harus mengampuni. Tapi sebenarnya dalam hati tuh, sebenarnya sih gue nggak mau ngampunin dia, kurang ajar gue gitu kan. Nah, itu nyangkut tuh. Jadi beban emosi itu yang mesti dibuang. Sehingga ketika dibuang itu benar-benar kayak kosong aja. Ketemu dia tuh benar-benar jadi santai gitu, nggak jadi beban. Nah, itu benar-benar baru clean kasusnya. Kalau clean case itu benar-benar ketemu dia pun nggak ada pikiran sama sekali, nggak ada penilaian yang biasa aja lah ya. Biasa aja. Jadi kayak benar-benar santai gitu. Kayak saya punya salah satu kenalan yang di kantor itu dulu, itu dia tanda kutip selalu kayak nyusahin saya melulu gitu. Sayanya kesel banget sama dia. Nah, ketika dilepaskan ya saya bisa santai. Walaupun dianya ngegas sama sayanya cuma ngeliatin doang. Ini orang kenapa gitu. Terus saya bisa jawabin dengan pelan gitu loh. Kalau dulu saya ngegas juga. Ya, jadi misalkan kok ada orang yang antik begini, saya akan marah-marah juga gitu. Jadi kayak cenderungnya tendensi untuk ngambek-ngambekan gitu. Jadi nggak elegan akhirnya. Nah, ketika ya saya ngerti, saya buang-buangin, ya udah jadi santai. Akhirnya ketemu dia tetap bisa baik kayak gitu. Jadi bener-bener clean adalah saat kita ketemu pun udah nggak ada penilaian apa-apa, nggak ada bebannya lagi kayak gitu. Pertanyaan lainnya dari Gardenia Ras, kalau perlu lebih dari satu sesi, apakah berarti juga biayanya nambah, Coach? Ya, ibaratnya kadang kayak datang ke dokter aja, ya kan, kalau ketemu kan kita bayarnya per konsultasi. Jadi ibaratnya kayak kalau misalkan datang, terus kalau kankernya udah parah kan mesti datang lagi buat kemoterapi, datang lagi kemoterapi, datang lagi kemoterapi, datang lagi kemoterapi, bayar terus kan. Nah, tapi kalau saya akan biasa di kelas, saya akan ngajarin gimana caranya kamu bisa beresin sendiri emosinya. Jadi nggak harus bergantung sama saya terus-menerus. Jadi, can you imagine ketika ada satu titik di mana dirimu bisa kayak saya, di saat saya bisa ngelepasin beban emosi saya sendiri, saya nggak harus bergantung sama orang lain lagi. Like, sesinya saya lakukan sendiri. Like, just hitungan menit saya bisa buang beban emosi saya. Kayak, itu hemat banyak banget sih.
Iya, Makanya saya kasih tahu lagi kepada teman-teman yang mungkin baru hadir di talk show bercerita kali ini. Jadi si Coach Rio ini menyediakan sesi konsultasi gratis via Zoom tiap Jumat malam. Jam mm, setengah 8 ya Coach ya. Nanti ya, daftarnya bisa langsung lewat Instagramnya Coach Rio di @doa_trto. Bisa ya. langsung ke sana ya. Itu jam Langsung di follow untuk 9 Instagram ya. malam-malam, Oke, Coach. Apa? setengah 9 malam, jadi jangan ketukar. Oh iya, setengah 9 malam. Ya, Iya. Nah, kalau ini sendiri Coach, sebenarnya ketika Coach membuat atau mendirikan DOA_TRTO ini sebenarnya apa sih visi yang dimiliki oleh Coach Rio? Em, Visi besarnya atau apa? karena saya tahu ya ketika punya beban emosi itu bikin kita nggak berdaya. Saya pernah dalam keadaan kayak susah, terus hidup juga eh, punya problem hutang, terus kayak banyak usaha udah saya lakukan tapi kayak nggak berdaya gitu. Dan ternyata persoalannya itu muncul karena beban emosi saya. Dan itu nggak enak banget, kayak merasa nggak berdaya dalam hidup gitu. Terus ada titik-titik di mana kayak beban emosinya begitu signifikan, misalkan antara hubungan saya dengan pasangan saya. Terus buat saya sendiri punya fobia itu yang takutnya luar biasa. Kayak dulu saya kan waktu 98 itu kerusuhan Mei, itu termasuk yang buat saya menakutkan sekali, luar biasa gitu ya. Karena waktu itu masih kecil, terus pengalamannya sangat nggak enak, akhirnya jadi trauma. Nah, setiap kali ada demo di Indonesia, wah bisa panik, bisa keringet dingin, bisa stres, langsung kayak orang gila gitu. Berkali-kali saya kabur ke luar negeri setiap kali ada demo. Jadi dikabarin ada demo, saya kabur ke luar negeri. Ada demo, saya kabur ke luar negeri. Yang paling parahnya itu panik saya tergila pas lagi kemarin ini Indonesia tutup border. Jadi dari lahir saya kan seumur hidup nggak pernah Indonesia sejarahnya tutup border. Gara-gara corona dia Ya, tutup border kan. Wah itu luar biasa, takutnya sampai kayak orang gila. Sampai udah packing barang semua, bilang istri yuk kita kabur sekarang, jangan karena saya takut kalau ada apa-apa gimana nih gitu kan. Jadi kayak bener-bener paniknya luar biasa. Takut corona, takut ini, takut ini. Kan dulu corona serem banget tuh. Yang pertama kan serem mencekam. banget. Jadi kayak bener-bener Sangat panik. mencekam. Nah itu saya coba beresin itu tuh udah berkali-kali. Saya konsultasi, ngobrol ke sana kemari, tapi nggak beres-beres. Ya. Sampai akhirnya saya temukan sistem ini baru clean. Jadi tadinya tuh sampai saya numpukin semua tuh bahan-bahan pokok tuh saya beliin ya, di kulkas sampai penuh isinya makanan-makanan semua. Jadi udah persediaan banget gitu, takut Panic buying gitu ya. buying. Terus saya beli airsoft gun, beli senjata apalah. Jadi kayak udah persiapan gitu buat kalau kayak mau mati gitu. Karena Wow. fobia, fobia itu sesuatu yang kita rasakan kayak di luar dari nalar buat banyak orang, tapi it's real for us gitu. Beban emosi kan kayak gitu. Buat kita itu real, itu sangat nyata. Tapi buat orang lain, kenapa sih lu lebay banget sih gitu. Udah jangan lebay gitu kan. Nah cuman ya itu yang beneran kita rasain gitu. Nah ketika diberesin itu bener-bener kayak life changing. Nah jadi kalau ditanya apa visinya, saya pengen banget orang itu bisa ngakses uh, sistem perubahan mental mereka yang kayak nggak lama, nggak butuh waktu lama, nggak butuh proses panjang, tapi result based, bener-bener hasilnya itu mereka bisa rasain, hidup mereka bisa berubah secara permanen, hilang semua beban emosinya. Itu sih yang goal saya gitu ya. Dan saya pengen banget ini bisa jadi metode yang bisa supporting dengan semua metodologi yang udah ada sebelumnya. Jadi kayak ngebantu bikin dunia ini menjadi lebih baik bareng-bareng, bukan untuk dibandingkan, tapi untuk disandingkan bersama-sama. Kita satu tujuan untuk bikin dunia yang lebih baik. Start mungkin dari Indonesia, tapi ya suatu saat mungkin akan jadi sesuatu yang global yang bisa ngebantu lebih banyak orang. Mungkin itu ya visinya. Keren banget. Dunia ini lebih baik. Thank you. Keren-keren. Semoga visinya bisa terwujud ya, Yes. Coach. Amin. Dan buktinya ini tidak Amin. terlalu lama Terima juga kasih. kan Coach Rio melakukan launching dan ternyata banyak sekali yang memang berminat dan sudah membuktikan juga keberhasilan dari metodenya Coach Rio ini. Hmm. Yes, yes, yes. Oke, Banget ada banget. penutup kah dari Coach Rio sebelum kita akhiri sesi ini karena mungkin untuk kawan-kawan yang sedang melaksanakan puasa bentar lagi sudah maghrib ya. Ya, sudah Maghrib. ya. Oke. Yes.
Tapi terima kasih buat teman-teman semua. Thank you juga buat Kak Sarah dan Berita Baru yang ya ibaratnya ngasih sebuah lagi lah informasi. Mungkin kan di luar sana banyak juga yang lagi nyari alternatif. Gimana sih caranya saya benar-benar bisa pengen sembuh beres permanen dari dalam permasalahan kehidupan saya gitu. Kalau pengen selesai, ada waktunya memang yang kita harus lakukan dan ada PR-nya yang harus kita kerjakan. Tapi bukan berarti itu sesuatu yang tidak bisa untuk kita lakukan. Kalau kita pengen coba belajar untuk ngebuang emosinya, dia akan bisa dibuang semua pada akhirnya ketika hilang. Karena saya ngerasain nih, ketika diri saya hilangin beban emosi saya yang dulu nyangkut permanen dia hilang, teman-teman yang lain juga ngerasain ketika mereka buang-buangin sampai benar-benar clear, mereka juga permanen hilang. Jadi Anda pun bisa belajar sistem ini untuk sembuh permanen dari persoalan beban emosi Anda, sampai benar-benar hilang keluar dari tubuh fisik Anda, kembali seperti dulu ketika Anda belum ngalamin kejadian-kejadian yang bikin Anda nyimpan beban emosi ini. Kalau Anda ingat dulu kan pasti nggak ada nih beban emosinya. Hidupku dulu kayaknya baik-baik aja. Tapi kok sekarang begini? Kenapa? Karena beban emosinya masuk dalam tubuh Anda. Nah, gimana caranya kita bisa buang beban emosi itu keluar sehingga benar-benar completely free. Jadi kita nggak usah hidup seumur hidup kita dengan beban emosi. Kalau dulu mungkin orang-orang yang mendahului kita, ya kayak kakek nenek kita mungkin atau buyut kita, hidup seumur hidup kalau punya trauma, punya fobia harus dibawa seumur hidupnya. Tapi kalau sekarang kita punya alternatif untuk ngebuang beban trauma, beban fobia itu. Sehingga kita bisa jadi pribadi yang lebih happy, lebih asik, jalanin kehidupan tuh lebih menyenangkan. Dan cita-cita saya Indonesia nih bisa lebih tenang, lebih happy, lebih damai, lebih bahagia. Kembali ke esensinya dulu. Dulu kita sangat terkenal cinta damai. Kita sangat terkenal gotong royong. Kita sangat terkenal sopan santun, saling menghargai, saling menghormati, Bhinneka Tunggal Ika. Gimana kalau suatu saat nanti cita-cita saya, impian saya, kita bisa kembali lagi ke esensinya yang istilahnya pendiri negara kita ini buat gitu loh. Pengen semuanya tuh bisa bersatu walaupun kita berbeda-beda. Unity in diversity ya. Ya itulah kalau apa ya pengen banget buat bisa diwujudkan gitu. Unity, unity. Amin, amin, amin. Ya, Unity in diversity ya. yes. Terima kasih sekali Coach Rio dan juga kawan-kawan bercerita yang sudah mengikuti live talk show kita pada sore hari ini. Jangan lupa untuk mengikuti juga di YouTube kami di @beritabaruko karena semua tayangan talk show akan kembali ditayangkan di sana. Jadi jangan lupa subscribe, like, and share agar cerita inspiratif seperti ini bisa semakin mencapai halayak yang lebih luas sehingga lebih juga bermanfaat. Terima kasih Coach Rio, sampai jumpa dan kawan-kawan bercerita yang sedang berpuasa, selamat berbuka puasa.